Sebelum Pak Purnomo Yusgiantoro menyebutkan nama tokoh figur yang betul-betul kompeten menduduki Menteri Pertahanan ke depan menggantikan Prabowo Subianto, tanggapan terlebih dahulu Pak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai eskalasi Timur Tengah dan juga Perang Dunia Ketiga yang kemarin disebutkan Prabowo bakal meruncing itu Pak. Ya, memang sejak dulu memang geopolitik Timur Tengah ini seperti itu ya. Ada on and off ya. Kalau kita lihat perkembangan geopolitik sejak sebelum 1945, kemudian bergeser menjadi geoekonomi sampai tahun 1990, kemudian sekarang kita masuk ke geopolitik lingkungan namanya. Jadi ada suatu pergeseran. Itu memang tetap saja geopolitik konflik Timur Tengah ini memang itu perlu kita waspadai. Terutama ya ada yang masalah minyak dan gas dan lain sebagainya. Nah, tentu bagaimana Indonesia? Ya tentu kita harus siap. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari waktu ke waktu, visis pacem para boy. Jadi kita pengen soft power, kita pengen diplomatic power, tapi kita harus siap perang. Kita harus siap perang. Jadi apapun pembangunan kekuatan pertahanan itu harus terus kita lakukan, tetapi pendekatan diplomatic power seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi itu saya kira sesuatu yang cukup baik. Ya. Pak, kita kan adalah bagian dari negara non-blok ya Pak ya. Apakah Perang Dunia Ketiga ini kalau seandainya jadi, harapan kita tidak akan ada perang di muka bumi ini. Tapi kalau seandainya pecah memang Perang Dunia Ketiga, apa dampaknya ke Indonesia? Mungkin secara geografis kita tidak terlalu dekat dan kita pun secara politik juga merupakan negara non-blok begitu. Nah, secara dampaknya apa? Apakah mungkin ada dampak ekonomi, krisis energi, atau mungkin juga berdampak secara keamanan negara kita? Pasti kalau dampak itu ada. Kan kita melihatnya itu kan dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan. Pasti itu ada dampaknya. Hanya saja ya kalau kita lihat ya beberapa fenomena-fenomena yang terjadi yang kita khawatir itu akan memungkinkan terjadinya Perang Dunia Ketiga, ternyata tidak juga terjadi gitu. Ya contohnya Ukraina dan Rusia, kemudian waktu Cheonan, waktu itu terjadi konflik antara Korea Utara, Korea Selatan, segala. Karena apa? Karena sekarang itu di samping bilateral juga multilateral itu bermain. Ya. Contohnya kalau Korea Utara, Korea Selatan, contohnya saja. Di belakang Korea Selatan ada Jepang dan Amerika. Di belakang Korea Utara ada Cina dan Rusia. Yang kalau terjadi apa-apa mereka juga duduk bersama-sama berbicara. Jadi kemungkinan selalu ada, ya. It's always possible to happen. Gitu. Cuman sekarang kalau kita lihat perkembangan dari waktu ke waktu dinamikanya itu tentu kita harus ya bersiap sih boleh ya. Tetapi memang bagi diri kita tuh yang penting pembangunan kekuatan pertahanan terus harus dilakukan. Karena kalau kita ingin damai ya kita harus siap perang gitu. Dan itulah saya kira hal yang harus dilakukan. Dan itulah yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto. Itu betul sekali itu. Karena yang kami ingat kemarin Prabowo juga mengatakan jika ada negara di belahan dunia sana yang tidak bisa menahan diri. Bukan hanya perang dunia tapi ujungnya adalah nuklir Pak. Perang nuklir yang signifikan akan berpengaruh ke Indonesia Pak Purnomo. Kita termasuk negara yang menandatangani proliferasi nuklir. Jadi kita tidak menggunakan senjata nuklir dan di kawasan kita memang tidak ya. Pernah kemarin waktu Australia, UK dan US menandatangani satu aliansi ya. Dikhawatirkan juga akan dilakukan pengembangan nuklir. Ternyata yang terjadi memang nuklir bukan untuk senjata, tetapi nuklir untuk dipakai sebagai engine dari kapal selamnya Australia, Collins Class. Jadi tidak nuklir sebagai senjata, tapi nuklir sebagai engine, mesin dari kapal selamnya Australia. Jadi sejauh ini ya kita berharap itu tidak terjadi ya Perang Dunia Ketiga. Oke, berbicara soal tantangan baik lokal maupun juga global, ini tentunya kekuatan militer, kekuatan negara juga bagaimana siapa nanti yang akan dipilih menjadi Menteri Pertahanannya. Siapa sosok yang cocok kalau menurut Bapak? Kalau saya harus menyampaikan pendapat saya, tentunya sosok Menteri Pertahanan yang baru ini mesti sosok yang
bisa memahami sektor pertahanan negara satu. Ya, dan memang sektor ini sektor yang klasik karena ada kaitannya dengan TNI. Ya. Terutama dengan TNI itu kaitannya dengan masa-masa yang sifatnya itu budgeting, policy yang pembinaan dan lain sebagainya kepada TNI. Jadi tentu ada beberapa dan banyak yang bisa dipilih. Kembali tentunya ya tergantung dari presidennya, bukan tergantung dari presidennya. Tentunya. Sosok siapa kira-kira yang cocok memenuhi kriteria-kriteria itu? The bad news is I'm not the president. Di-spill boleh Pak? Istilah mungkin rekam jejak, Bapak mungkin pernah interaksi kerja bareng beliau. Oh, begitu ya? Mungkin ada yang terbayangkan begitu? Bagi saya yang terbayang sekarang itu saya itu menjadi pengajar di Universitas Pertahanan. Okay. So I'm happy as it is. Baik. Kemudian kita berbicara mengenai tantangan presiden ke depan, Pak. Beberapa hari lagi kita akan menyambut hari pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari aspek sosial, ekonomi, energi, Bapak melihatnya seperti apa? Ya, memang ke depan ini ya, itu masalah yang terkait dengan energi dan pangan, itu kita berharap untuk bisa mendukung nanti, tentu yang lain juga, tetapi ini bagi kita yang penting sekarang kan bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan pembiayaan untuk banyak hal yang harus kita lakukan begitu ya. Dan salah satunya saya kira sektor yang mungkin bisa dikembangkan itu ya dari energi dan dari pangan gitu. Energi dan pangan gitu ya. Artinya dari energi dan pangan artinya kita bisa mengejar penerimaan negara dari sektor energi dan pangan atau bagaimana Pak? Ya, kita tentu berharap kita bisa mengembangkan itu karena banyak sekarang yang bisa dikembangkan dari sektor pangan dan energi. Termasuk itu soal ini, saya pribadi ya. Baik, itu secara pribadi termasuk soal pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas ya Pak ya? Ya kan BBM kan hanya itu. Betul. Yang non subsidi kan Pertalite, kemudian solar, ya, biodiesel, kemudian LPG 3 kilo, kemudian kalau di listrik R1, ya, 450 volt, lalu 900 volt yang dapat subsidi harga. Itu hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan apakah pilihannya itu subsidi harga atau pilihannya subsidi langsung. But I will let the cabinet nanti yang akan coba. Ini kan Pak Purnomo Yuskantoro juga pernah bergelut di sektor SDM ya Pak ya? Betul. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada rencana subsidi BBM tertutup. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima subsidi BBM itu. Kalau menurut Bapak ini yang paling tepatkah? Tapi bagaimana nanti cara pengawasannya idealnya Pak? Ya pakai kuota ya. Jadi itu termasuk di dalam prinsip subsidi harga. Karena tetap subsidinya diberikan dalam bentuk harga, tetapi diberikan langsung kepada mereka yang memerlukan. Misalkan kalau minyak tanah ya kepada yang memerlukan minyak tanah, LPG, kemudian solar, biodiesel 35 dan Pertalite ya. Itu dengan sistem kuota terarah. Ya. Di masa lalu itu kita melakukan apa yang disebut dengan subsidi langsung. Jadi Aftur, Afgas, fuel oil dan diesel itu sudah kita lakukan, tapi kemudian pendapatannya itu sebagian kita kembalikan dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Gitu. Bantuan langsung tunai. Kita kembalikan ke rakyat yang memang betul-betul membutuhkan. Gitu. Baik, kalau berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Pak Purnomo Yuskantoro, karena kan Bapak tadi juga berpesan kalau bisa memang harus ditingkatkan pendapatan negara, tapi di angka sekitar 8%, menurut Bapak apakah sangat realistis itu diwujudkan? Bahkan sebelumnya target 7% pun sepertinya sulit Pak untuk menjangkau angka tersebut. Kalau versi Bapak bagaimana Pak? Pertumbuhan ekonomi bisa dikembangkan tapi harus bertahap. Tidak bisa langsung begitu. Harus bertahap dari waktu ke waktu dan itu dilakukan secara sistematik ya. Saya kira kita ingin melihat nanti tim ekonomi dari pemerintahan yang baru seperti apa ya.
Ya tentu dengan tim ekonomi ini kan juga bisa menimbulkan confidence building nanti untuk dapat mendorong pembangunan nasional begitu ya. Jadi prinsip yang saya bisa sampaikan ya itu bisa saja nanti dicapai tapi secara bertahap. Ya tidak bisa secara cepat gitu. Karena memang ya ini kita kan bangsa yang besar, 270 rakyat Indonesia, gitu, ribuan pulau itu. Ya, jadi saya sendiri pernah mengalami muter seluruh Indonesia seperti apa. It takes time. It takes time, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa untuk mendapatkan pendapatan sumber negara itu salah satunya juga bicara soal pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara itu juga salah satunya bersumber dari belanjanya masyarakat, Pak. Tapi kabarnya saat ini tengah terjadi deflasi karena masyarakat tengah menahan diri untuk tidak berbelanja di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sementara di satu sisi kita punya semangat untuk meningkatkan pendapatan negara karena begitu banyak hal yang harus kita biayai ke depannya. Bagaimana melihat kontradiktif ini, Pak? Ya, jadi ada 5 hal dari sisi expenditure. Yang memang itu bisa menjadi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, gross domestic product kita. 1, public consumption tadi yang disampaikan. Ya. Mungkin public consumption kita agak turun. Dulu tahun 97-98 waktu ada krisis ekonomi, kebetulan saya berada di pemerintahan, itu memang ada penurunan golongan menengah ke golongan bawah terjadi. 97-98 waktu itu. Jadi public consumption ini penting. Kedua yang tidak kalah pentingnya adalah investment. Investment ini penting. Dan investment yang penting juga di antara investment dalam negeri dan luar negeri itu foreign direct investment, FDI. Itu penting sekali. Ya. Ketiga tentu ekspor. Ya. Nah tentu APBN kita ada di situ. Di samping di situ ada faktor impor juga. Jadi 5 hal ini memang perlu menjadi perhatian kita di dalam bagaimana kita bisa meningkatkan nanti pertumbuhan ekonomi. Public consumption, investment kita, ekspor kita, APBN kita, dan import. Sepertinya memang butuh anggota, butuh jajaran pembantu presiden yang betul-betul solid, betul-betul ahli. Tapi kalau Pak Purnomo melihatnya apakah akan didominasi oleh kalangan non-parpol, profesional, atau ceruknya tetap didominasi teman-teman Partai Koalisi Indonesia Maju, Pak? Saya kan sekarang sebagai Advisor. guru, dosen, yang saya tentu tekankan, ya, dan itu saya juga dengar dari beliau-beliau menyampaikan juga, hopefully itu akan ada second cabinet. Ya, Oke, nah harapan Bapak sendiri untuk pemerintahan ke depan yang nanti akan dilantik 20 Oktober seperti apa, Pak? Optimis, ya, harus ada optimisme. Ya, karena itu adalah salah satu dasar untuk perjalanan kita ke depan. Baik. Ya. Harus optimis. Okay. Ada pesan mungkin buat Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, Bapak, dari Pak Purnomo? Go for it. Go for it, tahu kan, move forward gitu istilahnya. Maju. Maju, lakukan yang terbaik untuk negeri meskipun tantangan luar biasa, baik regional dan juga tingkat global begitu ya Pak? Tantangan itu selalu ada dari waktu ke waktu. Ya. Tantangan itu ada dari waktu ke waktu dan itu harus kita hadapi. Oke. Tapi Bapak yang betul-betul mengenal karakter Prabowo secara personal, yakin solusi demi solusi akan diwujudkan, Pak? Yes, we'll do it. Oke, baik. Terima kasih Pak Purnomo Yusgiantoro sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Semoga sehat selalu. Selamat sore Bapak. Sehat selalu Pak Purnomo Yusgiantoro, Pak. Ini